Gampang sekali manusia saling membedakan, menghakimi dari suku, agama, ras, serta status sosial. Namun pernyataan firman Tuhan sangat tegas, Dia adalah Allah yang tidak memandang bulu. Ya, nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita mau sama-sama belajar dari Roma 2 ayat 1 sampai 16. Roma 2 ayat 1 sampai 16 di bawah judul perikop hukuman Allah atas semua orang. Dan kalau saya boleh memberi judul, maka judul yang saya bagikan dalam sharing pagi hari ini, Allah yang tidak memandang bulu. Kalau kita mau jujur, dunia ini dunia yang diskriminatif sekali. Bahkan kadangkala rasialis banget. Tetapi Tuhan kita, Tuhan yang menerima semua orang. Dia Tuhan yang tidak memandang bulu. Saya percaya. Anak-anak Tuhan yang mengenal Yesus dengan betul. Tidak akan menjadi orang yang diskriminatif. Saya menjadi orang yang terbuka dan jadi berkat buat semua orang. Haleluya. Roma pasal 2 ayat 1 sampai 16 di bawah judul perikop hukuman Allah atas semua orang. Ayat pertama. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Jangan suka menghakimi orang. Kayak lu paling sempurna aja. Hanya Allah yang bisa menjadi hakim. Ayat ini bilang apa? Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ini yang disebut maling teriak maling. Maka Yesus bilang, barang siapa yang tidak bersalah, tidak berdosa, lempar wanita ini duluan. Semuanya pergi. Karena pada dasar yang paling berteriak tentang keburukan orang, biasanya yang paling buruk hidupnya. Ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kenyataan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah yang menuntun kepada pertobatan? Karena bukan kematian orang fasik, tapi pertobatan. Kenapa Allah penuh kasih? Karena Allah menantikan pertobatan. Tapi manusia sekarang sedang menghakimi, menjatuhkan, menghina, merendahkan, mempermalukan. Ayat 5 bilang, tapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka yang hukuman Allah yang ada akan dinyatakan. Dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yaitu hidup kekal kepada mereka dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ayat 9. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Ayat 10. Tapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Haleluya. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Siapapun dia. Kalau dia berbuat baik, dia akan mengalami kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera. Sebab Allah tidak memandang bulu. Yang setuju sama saya ketika live chat saudara, Allah tidak memandang bulu. Simple. Tidak memandang bulu berarti tidak suka menghakimi. Tidak memandang bulu berarti tidak diskriminatif. Tidak pandang bulu berarti adil. Dan menerima semua. Ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa. Tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah. Tapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan. Bukan orang yang menerima firman. Bukan orang yang menjadi Kristen. Tapi orang yang menjadi pelaku firman, kata Alkitab. Ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus.
Jadi dari sini saya bisa belajar bahwa kita hidup pada situasi dunia diskriminatif. Gampang sekali manusia saling membedakan, menghakimi dari suku, agama, ras, serta status sosial. Namun pernyataan firman Tuhan sangat tegas, Dia adalah Allah yang tidak memandang bulu, menghakimi, dan tindakan diskriminatif adalah tindakan bodoh yang dipengaruhi oleh cara kerja iblis. Iblis mau kita suka menghakimi, karena di balik kebiasaan menghakimi ada kesombongan diri untuk merasa saya lebih baik, saya paling benar. Mereka semua salah. Hamba-hamba Tuhan harus saya kritik. Gereja-gereja lain harus saya kritik. Karena gereja saya yang paling benar. Pelayanan saya yang paling bagus. Penafsiran saya yang paling bagus. Saya yang paling mengerti Alkitab. Di dalamnya ada kesombongan. Dan yang kedua, di dalamnya sebetulnya persaingan. Dia ingin orang lain dipermalukan. Dia ingin orang lain dijatuhkan. Dia ingin orang lain ditertawakan. Yang pertama ada kesombongan. Dan yang kedua, ada persaingan. Dan yang ketiga, ada ketidakmengertian akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang jangan menghakimi. Kalau saudara mau berdosa, tegur, bantu, angkat, perbaiki. Ayo bergandengan tangan sama-sama. Kadang-kadang kita kenal orangnya juga enggak. Cuma dapat potongan-potongan videonya. Dapat editan-editannya. Langsung nyerang, langsung maki. Buat saya ada kesombongan rohani. Yang kedua, ada persaingan. Makanya lihat deh, biasanya dikritik siapa? Orang yang terkenal. Ada nggak hamba Tuhan yang nggak terkenal, ngomongnya salah? Ada. Pernah dikritik? Enggak. Kenapa? Ya, buat dia bukan siapa-siapa. Nanti kalau gue kritik dia malah dia jadi terkenal. Justru yang dia kritik siapa? Orang yang terkenal kan? Tanpa disadari, sebetulnya kan dia sedang bersaing. Dia ini di kelas gue mesti jatuhin dia. Aduh. Itu yang saya bilang, roh setan sedang menguasai saudara. Dan ketika dia nggak ngerti firman udah bilang jangan menghakimi. Tuhan memandang bersalah orang-orang yang suka menghakimi. Jadi sekali lagi saya ulangi. Orang kalau kenal Tuhan Yesus dengan baik, tidak mungkin menghakimi, tidak mungkin menjadi orang yang diskriminatif. Karena dua kerjaan itu adalah pekerjaan iblis untuk menghancurkan gereja Tuhan. Nah yang saya pelajari, pernyataan firman Tuhan sangat tegas, Dia adalah Allah yang tidak pandang bulu. Apa artinya Dia Allah yang tidak pandang bulu? Yang pertama Dia menerima kita apa adanya. Ketika Tuhan mencari kita, tidak ada satu orang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang berbudi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Dia selamatkan kita ketika kita masih seteru Allah. Dia selamatkan kita ketika kita masih berdosa. Dia panggil kita, mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Berarti yang pertama, Dia menerima kita apa adanya. Tapi yang kedua, Dia bukan Tuhan yang transaksional dengan kita. Bukan soal apa yang mampu kita kerjakan, namun soal apa yang sudah Ia rencanakan. Jadi jangan pikir Tuhan panggil kita, oh Dia bisa apa ya? Oh Dia bisa sesuatu, oh ya saya berkati, saya selamatkan, saya tangkap hidupnya. Tidak. It's not about us, it's about Him. Ada sesuatu yang Dia rencanakan. Dia mau ampuni dosa kita, Dia mau bereskan hidup kita, Dia mau layakkan kita, Dia mau jadikan kita warga kerajaan sorga. Dia bukan Allah yang transaksional. Kalau kamu bisa buat ini, saya akan buat ini buat kamu. No. Dia Allah yang berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menyaut kepadamu. Dan yang ketiga, jadi ingat ya, Dia tidak pandang bulu, Dia menerima kita apa adanya. Yang kedua, Dia bukan Tuhan yang transaksional dengan kita. Bukan soal apa yang bisa kita kerjakan, tapi apa yang Dia sudah rencanakan. Baru yang ketiga, Dia mendisiplinkan kita sama. Karena prinsipnya kepada yang diberi banyak, akan dituntut banyak juga. Dia mau menerima kita apa adanya. Tapi Dia tidak membiarkan kita sebagaimana adanya kita. Dia punya target yang besar buat hidup kita. Tapi kemudian didisiplinkan diri kita. Kepada yang dituntut banyak, kepada yang diberi banyak akan dituntut banyak. Makin kita dalam dengan Tuhan, kita makin dipercaya banyak hal. Dan kita makin diproses lebih dalam. Berarti kalau hari-hari ini kau melewati proses yang berat. Karena Tuhan punya rancangan yang dahsyat buat hidup saudara. Haleluya. Dan sebagai anak-anak Tuhan Yesus, bagaimana sikap kita jika kita tahu bahwa Allah tidak memandang bulu? Yang pertama saya pelajari, kita tidak perlu menghakimi siapapun. Belajar terima orang lain apa adanya.
Kita nggak bisa judge orang lain berdasarkan selera kita. Tapi mari dimanapun kita ada, kita kuatkan orang lain. Kita beri semangat. Kita arahkan orang lain. Untuk makin hari makin berkarya bagi kerajaan Allah. Yang kedua, jaga hidup kita sungguh-sungguh. Takut akan Tuhan. Karena Tuhan tidak pandang bulu. Kalau kita hidup setia, diberkatinya kita. Tapi meskipun kita sudah menerima banyak dari Tuhan, tapi kalau kita mengeraskan hati. Yesus bilang, nyari hadapan kamu pembuat kejahatan. Yang ketiga, jangan membeda-bedakan orang. Mau orang kaya, mau orang miskin. Siapapun kita, yang kita pikirkan bukan soal what can I get from them. But what can I give. Biar kita terimanya dari Tuhan. Pada siapapun. Kita berpikir. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Dan yang keempat, yang terakhir. Kalau kita sadar bahwa Allah kita tidak memandang bulu. Satu, kita tidak perlu menghakimi siapapun. Belajar terima orang lain apa adanya. Yang kedua, jaga hidup sungguh-sungguh. Takut akan Tuhan. Karena Tuhan bisa mendisiplin siapa saja. Yang ketiga, jangan membeda-bedakan orang. Karena kita ketemu siapapun yang kita pikirkan bukan apa yang saya dapat. Tapi apa yang saya akan berikan. Dan yang keempat, selalu memiliki prinsip. Apa yang kita tidak ingin orang perbuat pada kita, janganlah perbuat kepada orang lain. Allah tidak pandang bulu. Karena itu kita jangan berstandar ganda. Saya mau orang lain itu begini, orang lain itu begini. Tapi saya, ya gimana, standar ganda. Dunia ini banyak orang standar ganda. Saya gak suka orang kasar sama saya, tapi saya boleh kasar sama orang. Saya gak suka dibohongin orang, tapi saya banyak sekali kebohongan. Saya gak suka orang palsu sama saya, tapi saya bertindak banyak kepalsuan. Saya gak suka orang manipulasi sama saya, tapi saya penuh dengan manipulasi. Buat saya itu menunjukkan kebusukan dalam hati. Mari kita jujur. Apa yang kita ingin orang perbuat kepada kita, kita perbuat pada orang lain. Kalau kita suka, kita diampuni kalau salah. Maka kalau orang salah sama kita, kita ampuni. Bu, kalau ibu suka diampuni kalau ibu salah dan udah minta maaf. Berarti kalau suami udah minta maaf, ibu juga harus ampuni. Gak bisa ibu berstandar ganda. Ya tapi kan kita perempuan, oh gak bisa. Gak bisa berstandar ganda begitu. Jadi kalau perempuan boleh seenaknya. Ya tapi kan saya laki-laki, pendeta kan saya kepala keluarga. Terus kalau laki-laki boleh seenaknya. Boleh gak jangan punya pikiran-pikiran iblis seperti itu. Oh saya boleh begini, orang lain gak boleh. Tapi biarlah mulai hari ini. Kita belajar tekun pada firman Tuhan. Apa yang aku gak ingin orang lain perbuat kepadaku, aku juga gak boleh buat pada orang lain. Apa yang aku ingin orang lain perbuat kepadaku, aku juga akan perbuat pada orang lain. Jika itu doa saat saya berdoa buat saudara. Mungkin saudara selama ini egois. Saya boleh kasar, tapi orang jangan kasar sama saya. Saya boleh curang, tapi orang jangan curang sama saya. Saya boleh bohong, tapi orang jangan bohong sama saya.